Halo semuanya, aku Enggi Fandi dari kelas 11 IPSA dan aku bersekolah di Dharma Yuda Tempatan Pekanbaru, dan aku hari ini akan menjelaskan tentang apa sih arti dari reformasi gereja dan Renaissance. Nah, jadi sebenarnya reformasi gereja adalah sebuah upaya atau perbaikan kembali pada ajaran gereja untuk menjadi yang lebih lurus. Nah, sebenarnya reformasi gereja ini terbentuk karena adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam gereja Katolik. Nah, terutama adanya pembelian atau penjualan surat pengampunan dosa atau yang bisa disebut dengan surat akhlak. Jadi kayak karena itu juga banyak orang yang kayak mulai tanya-tanya gitu lah kayak tentang otoritas gereja internasional dan para pendetanya. Nah, lagi-lagi dimulai lagi dengan penolakan atas supremasi gereja terhadap raja-raja yang terdapat di sana. Nah, jadi selanjutnya pun mereka memikirkan kayak banyak cara dong pastinya kan, dengan muncullah upaya untuk menghilangkan otoritas gereja di dunia politik. Karena kan mereka kayak siapa sih yang mau ada unsur politik di dalam suatu tempat ibadah? Pasti kan kayak kok merasa kayak kok aku merasa jadi nggak beribadah dengan kepercayaanku, karena kenapa aku merasa kayak beribadah tapi kayak ada ganjel, itu kan rasanya nggak enak kan. Jadi mereka tuh maunya tuh gereja itu ya cukup sebagai sebuah badan spiritual dengan kayak tempat di mana kau dengan Tuhanmu, kau dengan kepercayaanmu bisa jadi berdekat, bukan malah kayak jadi dunia politik dalam gereja. Jadi sebenarnya tuh kayak reformasi gereja tuh dimulai sama si Martin Luther. Dia tuh dari orang Jerman. Nah, sebenarnya sih dia tuh kayak biarawannya kayak gak dikenal banyak orang gitu. Cuma karena dia nih teolog yang kayak benar-benar pintar, jadi dia tuh kayak dikenal lumayan orang. Apalagi dengan dia tuh kayak mencetuskan perihal tentang reformasi gereja. Jadi sebenarnya inti besar dari reformasi gereja sendiri adalah kayak bagaimana cara upaya untuk membuat ajaran gereja ini menjadi lebih lurus lagi. Jadi kan seperti kayak gak ada lagi urusan politik, gak ada lagi urusan kolusi, gak ada lagi urusan nepotisme atau menjual surat pengampunan dosa dan lainnya. Jadi kayak seperti ya udah, gereja itu adalah tempat suatu badan spiritual dengan suatu badan untuk menghubungkan kau dengan Tuhan menjadi lebih dekat lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi keinginan ini pun semakin meningkat karena terungkapnya lagi itu kalau misalnya gereja ini melakukan penyimpangan. Nah, gereja ini terbukti kayak dia melakukan sebuah kayak nepotisme dan kolusi dan menjual surat pengampunan dosa dan lainnya. Nah, dan kejadian itu kayak dianggap melanggar ajaran-ajaran atau tidak sesuai dengan Alkitab. Gitu deh guys, jadi itu adalah arti dari reformasi gereja. Jadi aku akan jelasin tentang pengertian dari Renaissance. Jadi sebenarnya pengertian Renaissance ini dalam menyangkut tentang kayak bangkitnya lagi kebudayaan Yunani dan Romawi di kehidupan masyarakat Barat, berarti di kehidupan seperti Amerika sana, karena kan dibilangnya masyarakat Barat. Nah, jadi sebenarnya kita bisa lihat contohnya langsung ya. Ini dibilangnya adalah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan maupun kesenian dilakukan oleh jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Nah, ini pun yang membuat beberapa sastrawan Yunani membawa beberapa sastranya. Nah, jadi contoh kedua itu adalah adanya perkembangan modern sastra. Jadi kayak seperti kayak ada mungkin seperti sastra yang menjadi lebih bagus atau sastra yang. Nah, jadi sebenarnya arti dari Renaissance atau arti kayak garis besarnya itu adalah sebuah lahirnya atau hidupnya lagi kebudayaan Yunani dan Romawi di kehidupan masyarakat Barat. Bagi saya sendiri peristiwa itu sebenarnya semuanya penting, tapi kita tidak bisa terpaut atau fokus hanya dalam satu masa lalu kita yang di sini, karena masih banyak waktu kita. Jadi kita nggak boleh fokus hanya ke masa lalu, karena kita tidak hidup dalam masa lalu terus. Kita juga harus maju terus, kita masih banyak kehidupan lain, kita masih banyak waktu lain, kita masih banyak hal-hal yang harus kita tuju, harus kita selesaikan. Nah, jadi sebenarnya tuh kalau misalnya kau ingin sukses di masa yang akan datang, kau juga harus mempersiapkannya sekarang dengan matang. Jadi intinya tuh apa yang kau bayar itulah yang kau dapat. Nah, jadi seperti itu sih maksud aku, karena kayak aku pikir kayak apa yang sudah berlalu ya biar aja berlalu. Jadi anggapannya tuh apa yang berlalu tuh sebagai pelajaran kita. Kalau misalnya kita tidak mau terjadi sesuatu yang kayak gini,
apa sih yang harus kita lakukan dengan sekarang gitu. Jadi semuanya itu adalah video penjelasan dari saya tentang reformasi gereja dan Renaissance, dan semoga bermanfaat. Tuhan memberkati, dan ingat selalu Tuhan selalu berada di dekat kita. I love you.